Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kurang kompak, tapi yang kedua agak nyentak. Coba jawab salam yang ketiga, kita 3 kali dan bahkan berharap kepada Allah. Dengan jawaban salam orang tua saya, keluarga saya di Masjid Al-Akhyar, yang punya masalah Allah cabut masalahnya, amin. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang lagi sakit, sakit lahir ataupun batin Allah cabut diganti dengan kesehatan. Yang lagi usaha, ya Allah semoga dengan wasilah jawaban salamnya usahanya ditambah berkahkan, usahanya ditambah lancarkan oleh Allah, amin. Nampaknya di depan masih banyak nih. Biasanya yang di depan itu nenek-nenek, tapi alhamdulillah pada kali ini kayaknya nampak banyak jomblo. Ada jomblo, ada? Oh. Yang jomblo semoga Allah tetapkan kejombloannya. Bukan berarti jomblo seumur hidup, tapi sampai nanti dengan jawaban salam mewasilahkan diberikan jodoh terbaiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, pada kencang kelihatan jomblonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Pak, saya mah bukan orang lain lagi kesini. Alhamdulillah udah beberapa kali silaturahim, tapi ternyata masih sama. Apanya? Ketika ada yang ngaji Quran tadi, adik saya Ustadz Ali Imron, juara nasional Bu kemarin di Padang, MTQ nasional di Padang. Kalau beliau nasional enak suaranya tuh sampai di belakang tadi. Saking enaknya, saking nikmatnya, enak gak Bu? Tapi kok tadi katanya bacanya ada yang nah itu saktah bacaan yang dibaca beliau, salah satunya adalah bukan bacaan keseharian kita Imam Asim riwayat hafaz, tapi beliau barusan baca Imam Hamzah. Jadi ada saktah ketika sukun menghadapi Hamzah. Masih lupa Bu ya? Dulu saya kalau gak salah Pak Bu pernah menyampaikan Al-Qari'u, adapun orang-orang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Gitu toh. Biar bareng. Adapun orang-orang yang membaca ayat suci Al-Qur'an, wasami'u, dan adapun orang-orang yang hanya mendengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'an, yang bacanya bacaan,
Yang baca. Adapun yang hanya mendengarkan, kilahuma fil ajri sawa. Dua-duanya sama. Sama apanya? Sama dapat pahala. Ustaz Ali Imron tadi sampai ke ausan, ibu mah dari belakang. Nah, oleh karena itu Bu, ketika ada yang baca ayat suci Al-Quran, minimal kita belum bisa termasuk menjadi orang yang beriman. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Orang beriman nambah imannya kirang bara, kalau kata Sunda kirang bara urang can jadi jalma anu bisa kasebut kun jalma iman. Minimal kita mengagungkan Allah tatkala mendengarkan kalimah-kalimah yang mulia Al-Quran. Kita agungkan Allah dengan menyebutkan asmanya Allah. Allah. Coba saya cek dulu. Tangan ngepel udah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat ayahanda saya, khususnya orang tua kita Pak Haji Juwairi, yang alhamdulillah senantiasa masih Allah berikan kesehatan dan bisa bersama dengan kita dalam setiap acara dan bahkan dalam setiap kumpul kita di Masjid Al-Akhyar ini. Sepuh-sepuh kita semuanya yang berada di belakang, mohon maaf ini saya di depan dan bahkan kebelakangin, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para asatid, guru-guru kita semuanya, para kiai, para ajengan, terkhusus juga mungkin ada para habaib yang datang ke sini yang tidak saya bisa sebut satu persatu, tapi semoga Allah senantiasa memanjangkan usia mereka, sehat walafiat, terus bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nih ada juga tamu kita, bahkan sahabat dari Pak Haji Ruhani yang alhamdulillah bersamaan dengan kita, terkhusus Bapak, Ibu, adik-adik dan kakak-kakak jamaah Masjid Al-Akhyar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu, yang tidak saya bisa sebut satu persatu karena kalau disebutin kelamaan beresnya subuh. Po Ati, Po Iti, Po Waroh ya Bu Eti, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga semuanya sehat walafiat selalu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau lihat waktu sudah jam 12 kurang 2 jam. Iya, jam 10 insya Allah. Bahkan datangnya saya ke sini, wah mungkin udah 1 tahun belum ke Masjid Al-Akhyar, terakhir Ramadan ya Pak Haji ya. Akhirnya Allah menakdirkan kembali, khusus saya bisa silaturahim dengan orang-orang soleh di sini, amin. Terlihat di sini jamaah Al-Akhyar itu adalah ahli ibadah semuanya Bu.
Amin. Bapak-bapaknya pada soleh, ibu-ibunya solehah, kelihatan tuh. Apalagi yang di belakang tuh kelihatan bercahaya. Karena di bawah lampu. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kita acara intinya adalah Isra wal Mi'raj, tapi berada di bulan Sya'ban. Emang gak apa-apa Pak kalau kita perayaan Isra wal Mi'raj tapi di bulan Sya'ban? Kira-kira gimana Bu? Boleh apa enggak? Boleh apa ora? Boleh. Bahkan Bapak, Ibu, adik-adik jamaah al-akhyar, sebetulnya peringatan Isra wal Mi'raj itu jangan hanya setahun sekali, dan bahkan jangan hanya di bulan Rajab saja, tapi kapan? Setiap saat kita harus ingat peristiwa Isra wal Mi'raj. Dimanapun, dalam keadaan apa, ingat peristiwa Isra wal Mi'raj. Jangan hanya bulan Rajab saja, dan bahkan kita jangan hanya sekedar ingat peristiwa yang ditukil, yang bahkan dilukiskan oleh Allah tadi, oleh qari kita dibacakan, luar biasa bacaannya, menyentuh kalbu kita, mengingatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang memiliki sifat kemuliaan, yang bahkan Allah berikan kemuliaan ini salah satunya lewat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an digambarkan salah satu peristiwa Isra wal Mi'raj yang luar biasa. Ini kita Willy mau kemana itu? Bawa kresek nih kita. Mau ke toilet katanya. Silakan Bu. Bu, udah ngantuk apa belum ini? Udah Pak. Ini besok kan hari kerja ya? Iya, jadi karena hari kerja mungkin 2 menit lagi udah beres ya. Tadi apa Bu? Isra Mi'raj jangan hanya sekedar setahun sekali, dan bahkan Bu, Isra wal Mi'raj jangan hanya sekedar ingat tentang peristiwanya saja, tapi kita juga selaku yang mengaku umat muslim, yang mengaku hambanya Allah, yang mengaku umatnya Rasulullah, kita juga harus Isra wal Mi'raj. Lah, kalau Rasul kan diperjalankan oleh Allah naik buruk. Nah ini orang Keramat Jati mau naik apaan? Naik ojek. Perjalanan Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Rasul itu diperjalankan oleh Allah, namun hakikatnya kita juga harus Isra, harus Mi'raj, harus Isra dan Mi'raj juga kita harus. Terlebih bulan Rajab walaupun sudah meninggalkan kita 15 hari yang lalu, tapi berdampingan dengan bulan yang mulia juga ini nih, bulan Sya'ban yang sedang kita berada di dalamnya, yang bahkan kita sebentar lagi setengah bulan sampai kepada bulan suci Ramadan, yang kita berdoa kepada Allah. Gimana doanya Bu? Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa, bahkan dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami ya Allah, dan bahkan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan ya Allah. Ini runtuyan perjalanan suci Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puncaknya adalah kesucian yang berada di bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan BBM, bulan berkah maksimal, yang kemaksimalan berkahnya luar biasa. Ramadan bulan pertama, bulan pertaubatan maksimal. Ramadan adalah bulan bensin, bulan yang benar dijanjikan oleh Allah, surga itu indah didapatkan oleh kesucian Ramadan. Dek, ini penabuh gendang nih,
Kita tadi harus apa? Harus Isra dan harus Mi'raj. Kita tiap hari tiap tahun mengadakan acara Isra wal Mi'raj. Kira-kira masih ingat Isra itu apa? Si bapak dari ruang TV ke kamar itu Isra namanya, perjalanan. Naiknya ke kasur lagi itu Mi'raj. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Jadi kalau ibu malam-malam ngegembol pakaian karena lagi berantem sama si bapak, jalan itu lagi Isra. Isra perjalanan, Mi'raj naik. Kalau Rasul Isra-nya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasul diperjalankan oleh Allah, perjalanan yang suci ini ditemani oleh dua malaikat. Siapa? Dua malaikat yang mulia yang nemenin Rasul perjalanan Isra Mi'raj. Siapa? Jibril, Mikail. Bahkan ini peristiwa yang luar biasa harus dicontoh oleh kita. Kita harus Isra seperti Rasul. Sebelum diperjalankan oleh Allah ditemani dua malaikat yaitu Jibril, Mikail, naik kendaraan yang begitu hebat, nyaman, yang paling nyaman kendaraannya, yang paling cepat kendaraannya yaitu sebelum melaksanakan perjalanan itu, Rasul yang paling pertama apa dulu? Dibelek dadanya. Dibelek dadanya. Wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Dibersihkan. Lah Ustaz, kalau gitu berarti dibersihkan berarti hati Rasul kotor dong. Bukan berarti hati Rasul kotor, tapi memberi contoh kepada kita. Rasul mau melakukan perjalanan yang suci, dibersihkan dulu, disucikan dulu apanya, hatinya. Sama kita sebelum sampai kepada bulan suci Ramadan, bersihkan dulu hati kita sebelum melakukan perjalanan yang suci. Satu, kita harus Mi'raj, sucikan hati kita. Terlebih kita Isra minasyarri ilal khairi. Coba kita bantuin Bu. Minasyarri ilal khairi. Kita Isra'nya minasyarri ilal khairi apa? Memperjalankan diri kita dari segala macam bentuk keburukan menuju segala macam bentuk kebaikan. Yang asalnya ibu bertetangga masih banyak, kalau kata Sundanya jamudad jamedud. Misalkan ibu bapak bertetangga masih banyak, SMS-nya apa? SMS senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Biasanya gitu kan Bu? Ada yang kayak gitu, ada masih? Tetangga kebeli motor, kita yang panas dinginnya. Tetangga kebeli mobil, kita yang ke rumah sakitnya. Tetangga kebangun rumah barunya, kita rumah baru yang dikuburnya. Karena apa? SMS. Senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Senang melihat tetangga susah, susah melihat senang. Masih kayak gitu masih? Ada di sini ada? Mana orangnya mana? Insya Allah dengan peristiwa dan peringatan Isra wal Mi'raj ini, terlebih di bulan Sya'ban ini, Bu, kita sama-sama Isra bersama. Ingat, Isra kita tadi apa? Minasyarri ilal khairi. Memperjalankan diri kita dari segala macam bentuk keburukan menuju bentuk kebaikan. Anak yang masih suka melawan orang tua, dek, surgamu ada di orang tua kita.
setetes air mata yang mengalir dari kedua mata orang tua kita karena bahagia, itulah pengundang surga. Tapi setetes air mata orang tua yang mengalir karena kecewa, Pak, Bu, karena kecewa terhadap kita, itulah pengundang neraka. Baik neraka surga ataupun neraka dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Insyaallah risalah, ya, namanya risalah remaja Islam Al-Akhyar. Insyaallah ini anak-anak kita yang menjadi remaja Islam Al-Akhyar jadi investasi paling berharga buat kita, Bu. Kelak yang bahkan kita sebagai orang tuanya meninggal dunia, ini nih anak-anak kita yang mendoakan kita semuanya. Marilah oleh karena itu kita Isra, kita Mi'raj, kita Isra, kita Mi'raj. Yang belum bisa memaafkan di antara kita, Bu, jangankan seminggu, jangankan sebulan, jangankan setahun, belum bisa memaafkan siapapun. Tetangga kita yang punya salah sama kita masih belum bisa kita menanyakan dia. Istri sama suami belum bisa memaafkan. Kalau anak, surganya tergantung orang tua. Kalau istri, surganya ada di suami. Betul apa betul? Masih ada nih ibu-ibu di antara ibu-ibu di sini yang sering jamudat jamudut cemberut ke suami, masih ada? Belum Isra, belum Isra. Masih ada nih istri-istri zaman sekarang, jamaah Masjid Al-Akhyar yang tidak terlihat oleh suami, suami jadi bahagia. Masih, Bu, istri solehah itu di antaranya adalah kata Rasul, imro'atun idza nazarta ilaiha sarratska. Bu, ada istri solehah itu bila mana dilihat wajahnya oleh suami, suami jadi bahagia. Kira-kira ibu-ibu Al-Akhyar di sini nih, kalau dilihat wajahnya sama suami, suami senyum apa jadi cemberut? Bukan saya yang jawab, Bu, ya. Ini momentum bahkan nisfu Sya'ban, momentum kita mau melaju kepada bulan suci, sucikan diri kita. Karena ingat, Bu, Rasul pernah mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Betul? Ada gak manusia yang tidak pernah salah? Gak ada. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Kesalahan istri kepada suami, mari kita taubati. Kepada kesalahan suami kepada istri, mari kita taubati. Kesalahan anak kepada orang tua, dengan momentum perjalanan Isra wal Mi'raj, sama-sama kita Isra, kita Mi'raj. Sudah Isra. Ingat, satu kita Isra. Bahkan nih dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bahkan yang harus ingat terhadap, diingatkan, ditanamkan di dalam hati nurani kita, apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala perjalanan Isra wal Mi'raj. Ada beberapa di antaranya, hanya dua saja yang saya akan sampaikan. Satu, tatkala perjalanan Isra wal Mi'raj itu kan berbagai macam peristiwa Rasul alami. Di antaranya Rasul melihat golongan orang-orang yang nanem waktu itu, panen waktu itu, nanem waktu itu, panen waktu itu. Bu, bantuin Bu, biar ngantuk. Nanem waktu itu, panen itu. Udah. Rasul melihat golongan orang-orang yang nanem waktu itu tapi langsung panen. Kira-kira di sini ada apa enggak? Enggak ada. Lalu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza ya Jibril?
Hei malaikat Jibril, siapa gerangan orang yang terlihat ini, golongan-golongan yang nanam waktu itu, Pak, waktu itu. Nah, siapa adalah orang yang untung? Kira-kira untung apa enggak? Orang nanam ya langsung panen, siapa? Untung. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada Rasul, yujahiduna fi sabilillah. Ya Rasul, golongan orang-orang yang terlihat olehmu nanam waktu itu, panen waktu itu, nanam langsung panen, nanam langsung panen, itu adalah gambaran orang yang bahagia. Siapa? Haula illadzina yujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah golongan-golongan orang-orang yang di dunianya senantiasa berada di jalan jihad fi sabilillah. Ini jangan disangka nih penabuh gendang dari tadi kelompak udah ada keterusan ya. Dari setiap tepukannya mereka jihad untuk meramaikan syiar Islam. Insya Allah jadi tambahan catatan amal soleh di yaumil akhir. Amin. Saat kalau jihad berarti kita harus perang dong. Yang namanya jihad bukan hanya perang. Bahkan kata Rasul tatkala pulang perang, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hei sahabat-sahabatku, kita sudah pulang nih dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, kok perang disebut jihad yang kecil? Emang jihad yang besar apa? Jihad yang besar lebih daripada jihad perang adalah apa? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa. Jihad melawan hawa. Tuh, jadi keinjak nih mik nafsu. Enaknya kita jam segini meluk bantal kemana aja. Enaknya jam segini kita nyantai, tapi kita bisa melawan hawa nafsu untuk berada di majelis ini. Yang insya Allah yakin Pak Bu, dengan majelis ini kita juga insya Allah kelak berada di majelis di surganya Allah. Jihad itu yang punya harta, jihad dengan hartanya. Yang punya tenaga, jihad dengan tenaganya. Yang punya pikiran, jihad dengan pikirannya. Termasuk ibu, jihad paling besar adalah berusaha untuk menjadi istri yang soleh. Kalau masih seperti ini, tung keripit, ahai urat bawang tuh, bibir nyungcung tak punya duit, ke suami ngajak perang tuh. Kalau suami duitnya carang, ke suami wang di dapur jadi trong treng, terang anak jadi kabalerang. Kalau kata Sunda baik, mun salaki loba duit tuh, kasalaki cawat ciwit cubat cubit, bari gutak gitek birit, ngabibita sayang berit. Hanya orang Sunda yang tahu. Transitnya ada di sini ya. Sekarang pengen Isra, pengen Mi'raj, tapi banyak istri-istri di zaman now, mohon maaf nih Bu, dan ini calon-calon istri neng-neng yang dari tadi megang handphone dan bahkan selfie udah ketahuan dan sambil senyum-senyum. Belum Isra, belum Isra neng. Dari sekarang kita Isra Mi'raj tiap tahun, tapi kita aja gak Isra dan kita gak Mi'raj. Isra. Banyak ibu-ibu di zaman sekarang yang depan suami seadanya, tapi di luar suami diada-ada. Betul gak Bu? Kok di dekat suami, depan suami seadanya gimana Bu? Coba lipstick yang ibu pakai kira-kira dipakai depan suami apa di luar suami? Kebanyakan baju yang paling bagus depan suami apa naik tukang ojek? Nih
Alis udah bagus-bagus Allah ciptain sengaja dikurut, serot, diganti sama spidol kayak stang RE King. Dipakai depan suami atau mau kondangan? Kondangan hujan, berabe. Yang seperti itu belum Isra. Sekali lagi kita Isra bersama-sama. Kita memperjalankan diri kita dari segala macam bentuk kejelekan menuju segala macam bentuk kebaikan. Gak kerasa udah setengah jam lebih. Lanjut ini lanjut. Mi'rajnya belum nih Bu. Oh tadi Rasul melihat orang yang gimana Bu? Nanam waktu itu. Nanam dulu Pak. Siapa? Orang yang senantiasa jihad fisabilillah. Kedua nih, peristiwa kedua yang Rasul lihat tatkala perjalanan Isra wal Mi'raj, ada orang golongan-golongan yang kepalanya dipecahkan. Palanya dipecahin, balik lagi. Pecah, balik lagi. Terus aja kayak gitu. Rasul akhirnya bertanya lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza, ngeri banget nih orang kayak gini. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada Rasul, haula'il ladzina tatathaqalu ru'usahum 'anis salatil maktubah. Orang yang dipecahkan kepalanya kembali lagi, pecah lagi, kembali lagi, intinya disiksa siapa? Kata malaikat Jibril kepada Rasul, mereka adalah orang-orang yang di dunianya susah melaksanakan sholat 5 waktu. Subuh, kesiangan, zuhur, di kerjaan asar, di perjalanan maghrib, kecapean isya. Akhirnya enggak sama sekali ingat ibu bapak yang disajikan, diberikan, dijanjikan rakawel oleh Allah. Bukan orang yang enggak sholat. Di Al-Maun kita tahu, kita baca ayatnya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini nih ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailul lil musallin. Ingat Bu, neraka wel Allah sajikan, Allah berikan kepada siapa? Bagi orang yang sholat, bukan orang yang gak sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Sholatnya lalai, sholatnya lalai, si jablay mulu lalai, sholatnya lalai. Sholat duhur dilaksanain, mau sholat asar, aduh ini kerjaan tanggung dah. Bahkan alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Siapa yang disajikan rakawel bagi orang yang sholat, yang sholatnya bukan karena Allah tapi sholatnya karena selain Allah. Perjalanan Isra wal Mi'raj harus jadi titik balik bagi kita semuanya. Kita sering sholat karena orang lain. Ngerasain nggak? Ini banyak yang ada kalau sholat sendiri 2 menit udah beres. Tapi sholat di depan calon mertua takbiratul ihram aja bisa 5 menit kok. Sholatnya karena orang lain. Masih ada yang kayak gitu masih. Kadangkala kita di depan atasan baru sholat khusyuk.
Sholat yang benar itu adalah nih juga nih, kita harus mi'raj. Mi'raj itu naiknya dari mana? Dari Masjidil Aqsa sampai kepada ke Sidratul Muntaha, namun intinya sampai kepada Allah. Rasul bisa naik bahkan bisa sampai kepada Allah, tapi bukan bertemu berarti oh Allah itu kayak gini. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai makhluknya. Tapi intinya Rasul sampai jasadan wa ruhan, baik jasadnya ataupun ruhnya sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai kepada Allah. Alam malakut, jabarut, lahut, sampai Rasul. Kita sebagai umatnya juga sama, harus mi'raj, harus sampai kepada Allah. Inilah mi'raj kita dengan yang dibawa oleh Rasul, oleh Rasul dari perjalanan Isra wal Mi'raj apa? Salat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah cara kita bisa sampai kepada Allah. Tapi ingat, tadi pertama salatnya bukan salat yang lalai, salatnya bukan yang karena selain Allah, tapi salatnya yang karena Allah. Salatnya yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatnya yang benar-benar karena Allah, salatnya yang benar-benar karena Allah, sehingga takbirnya pun Allahu Akbar. Salatnya benar-benar Allahu Akbar, bukan Allahu Akbrai. Lah kok jadi Allahu Akbrai? Salat yang karena Allah, Allahu Akbar benar-benar tadi lillahi rabbil alamin. Tapi yang Allahu Akbar yang dia sholat tapi tidak sampai kepada Allah, dia tidak bisa mi'raj. Kenapa? Ketika sholat pun dia langsung ingat selain Allah. Bray, ingat utang di warung 35.000 belum dibayar. Bray, ingat kunci, ingatnya lagi sholat tatkala oh itu kunci di bawah sepatu di dalam kaos kaki dalam sholat ingatnya. Bray, oh ingat si bapak belum pulang 3 bulan. Bray, oh iya anak belum bayaran lagi. Wah, dari mulai detik ini kita Isra, kita Mi'raj. Jangan hanya peringatannya saja, tapi kita pun harus Isra dan Mi'raj. Isra kita minasyarri ilal khairi, dari segala macam bentuk kejelekan kita jalankan ke segala macam bentuk kebaikan. Dan Mi'raj kita sampai kepada Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan sholat. Episode pertama dan selanjutnya episode kedua, tapi episode terakhir, Bu, karena sekarang ada bulan Sya'ban. Tadi Ibu bareng-bareng kan nisfu Sya'banan dulu, Bu. Kalau nisfu Sya'ban kan penuh banget masjid, Bu. Betul? Insya Allah titik balik dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, kita memperingatinya bulan nisfu Sya'ban ini. Insya Allah besok pun ramai seperti ini tatkala sholat-sholat yang lain. Supaya apa? Kita jihad melangkahkan kaki kita untuk sholat di masjid yang mulia ini. Kita mi'raj dengan sholat di Masjid Al-Akhyar ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan Pak, Bu, mohon maaf, suatu ketika Rasul ditanya oleh Usamah. Usamah itu anak angkat Rasul, cucu angkat dari Zaid bin Harith. Ya Rasul, kata Usamah, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban ini setelah Ramadan. Jadi Usamah nanya ke Rasul, ya Rasul, aku tidak pernah melihat engkau wahai Rasul puasa sebanyak seperti di bulan Sya'ban. Lalu Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Rasul, bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana banyak orang yang melupakannya. Bulan Rajab rame dengan Isra Mi'rajnya. Bulan Ramadan rame dengan segala macam keberkahannya. Banyak orang yang lupa bulan Sya'ban ini. Ini ingat, Bu. Wa dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin. Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana
diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku sangat senang sekali bila mana diangkat amalku dan aku sedang berpuasa. Insya Allah ibu dari maghrib, bapak dari maghrib di sini tercatat sebagai tambahan catatan amal baik akhir di tahun ini lebih baik dan bahkan diangkat kepada Allah dalam keadaan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waktu sudah 10:30, kita akhiri dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawatnya insya Allah bapak ibu semuanya tahu, sholawat Jibril ya, sholawat Jibril. Grup hadroh kita Banjarian ya, yang agak alot aja, jangan terlalu cepat. Kita sholawat Jibril insya Allah. Bahkan ayat yang kita sering dengar, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, diturunkan pada bulan Sya'ban. Insya Allah dengan sholawat ini kita berdoa kepada Allah, yang bahkan kalau sholawat itu tidak ada hijab Bu, tidak ada sortiran dulu seperti doa kita, kalau sholawat langsung sampai. Insya Allah jadi wasilah terkabul doa kita semuanya. Bu, Pak, begitupun yang punya hajat silahkan tanamkan di dalam hati hajatnya dengan sholawat ini. Yang punya salah kepada manusia, salah kepada Allah, silahkan tanamkan di dalam hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang bisa salawatnya keluarin suaranya, kita akhiri majelis ini dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sufiyah mengatakan, sebagian ahli sufi mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru fi kulli majlis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di setiap majlis
shalla alaihi fi, yang di majelis itu dibacakan salawat. Gak usah pakai itu, kita rasakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khair ya habibi ya Muhammad ya arusal khair. Allahumma shalli ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Ya Allah, semoga dengan wasilah acara ini, pertama kita ingat perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul. Jangan hanya ingat peristiwanya saja, kembali kita juga harus Isra dan Mi'raj. Isra kita minasyarri ilal khairi, perjalankan segala macam bentuk keburukan menuju bentuk kebaikan. Dan kita juga harus Mi'raj. Cara Mi'raj kita adalah dengan apa? Salat yang benar-benar karena Allah, bukan karena selain Allah. Terlebih manfaatkan bulan Sya'ban ini. Rasul mencontohkan kepada kita berpuasa, kita juga contoh bahwa amal kita diangkat, amal kita dicatat awal-awal dengan perkara-perkara kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan ya Allah, semoga dengan wasilah majelis ini, wasilah silaturahim ini, yang lagi sakit di antara kita Allah sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah kecil ataupun besar ya Allah, semoga masalahnya secepatnya diambil dan diganti dengan kebahagiaan. Yang lagi punya masalah di keluarganya, antara istri dan suami, antara anak dan orang tua, tetangga dengan tetangga ya Allah, masalahnya diganti dengan kebahagiaan, dengan kerukunan. Yang lagi usaha, semoga Engkau ya Allah melancarkan usaha kami semuanya, menambahkan keberkahannya ya Allah. Dan anak cucu kita ya Allah yang masih ada, semoga jadi investasi bagi kita semuanya, jadi anak yang soleh dan solehah, bisa mendoakan kita, bisa mewangikan kita orang tuanya dunia dan akhirat. Yang terakhir ya Allah, kita gak tahu kapan dijemput oleh malaikat Israel, termasuk saya sendiri, apakah ini megang mik terakhir, wallahu a'lam. Tapi ya Allah, semoga ini bukan majlis terakhir bagi kami, ini bukan silaturahim terakhir bagi kami ya Allah, ini bukan ibadah terakhir bagi kami ya Allah. Masih ada ibadah-ibadah yang lain yang Engkau beri kesempatan kepada kami. Tapi bila mana ini adalah kesempatan terakhir dan sebentar lagi malaikat Israel menjemput kita ya Allah, takdirkan kepada kami tatkala malaikat Israel menjemput kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan jadikan wasilah silaturahim ini kami bisa wasilah, bisa bersilaturahim di surgamu ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya mohon maaf terakhir, yang awalnya
Yang akan silaturahim ke sini itu yang mau ngaji Quran adalah Ustadz Salman Amrillah. Tapi karena Ustadz Salman pada tadi maghrib perjalanan ke Arab Saudi, beliau mau mewakili Indonesia dalam acara MTQ internasional di Arab Saudi. Jadi kata beliau mohon maaf belum bisa hadir di sini. Insya Allah lain waktu bisa bersilaturahim. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan yang bahkan sama dengan Ustadz Salman. Ustadz Salman itu kakak kelas saya. Kalau yang barusan ngaji Ustadz Ali Imron adalah adik kelas saya. Walaupun diganti dengan Ustadz Ali Imron dan bahkan luar biasa Bu ya. Pengen punya anak yang seperti itu Bu. Pesantrenkan di pesantren yang dekat. Dan berkah wasilah doa ibu bapak semuanya yang sering saya utarakan dari dahulu, sekarang pesantren di Depok Bani Syahid sudah makin alhamdulillah bangunan lebih terus berjalan dan anak santri pun sekarang alhamdulillah kurang lebih ada 150. Dan berkah doa ibu bapak kurang lebih sekarang yang sudah khotam 30 juz ada 35 orangan. Alhamdulillah. Dan yang sudah diberangkatkan ke tanah suci baru 6 orang. Jadi setiap anak santri yang sudah khotam bisa disimak diberangkatkan ke tanah suci. Mohon doanya dari bapak, ayah anda, ibunda semuanya, semoga senantiasa ada rezeki, senantiasa diberkahkan, tambah manfaat, maslahat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun Ustaz Ali Imron kita doakan. Orang sekarang sudah jadi orang jonggol dan beliau sedang merintis pesantren juga, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian Pak Haji sebagai orang tua saya dan bahkan ibu bapak keluarga saya di sini. Semoga lain waktu Allah menakdirkan kita bisa silaturahim lagi. Tidak di dunia, tidak pun di dunia, tapi kelak juga di akhirat di surganya Allah kita bersama-sama. Hapunten kalau kata Sunda sekalian doa. Tadi udah doa Bu ya. Gak apa-apa. Mohon maaf ini ayahanda, bapak, ibu, guru-guru semuanya doanya ditutup dengan saya. Ya, amin kata Pak Haji biar bisa pada umroh semuanya. Jangan hanya umroh tapi juga haji Pak ya. Kita doa semuanya bersama-sama. Mohon maaf bapak, guru-guru kita doanya didahului oleh saya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat terkabul dan kemanfaatan kita semuanya. Doa kita semuanya. Angkat tangannya dengan penuh kehusuan, dengan penuh ketawaduan, keikhlasan kita berdoa bersama-sama dengan wasilah majelis yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta kita baca bismillah 7 kali Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك يا الله باسمك بسم الله الرحمن الرحيم وبحق اسمك العظيم الأعظم يا الله يا ربنا أن تنجح مطالبنا وأن تسخر لنا الملك والملكوت وأن تجري سحائب لطفك الخفي بمرادنا وقضِ hawaijana. Dengan kemuliaan nisfu Sya'ban, dengan kemuliaan kita acara peringatan Isra wal Mi'raj, silakan sebutkan hajat kita masing-masing di dalam hati. Wa atu'tiyana masailana ya Allah ya Allah ya Allah. Oh ya Allah ya Rabb ya Rabb, pada malam Jumat yang mulia ini ya Rabb, kami bersimpuh bersama-sama kepadamu ya Rabb. Ighfir lana ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang mana kami beribadah
banyak bukan karenamu ya Rabb. Kami beribadah banyak karena selainmu ya Rabb. Salat kami masih karena orang lain ya Allah. Zakat kami, sedekah kami masih karena selainmu ya Rabb. Tidak ada pengampun ya Rabb selainmu ya Rabb. Dosa kami kepada orang tua kami, Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, semoga senantiasa Kau panjangkan umurnya, sehat wal afiat. Berikan kesempatan kepada kami bisa membuat menangis mereka karena bahagia kepada kami ya Rabb. Tapi ya Rabb, bila mana orang tua kami yang sudah mendahului kami, jadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Lapangkan alam kuburnya dengan wasilah doa kami. Terus kucuri rahmat maghfirahmu ke alam kuburnya, amin ya Rabb. Khususan li hadratir ruh, sebutkan siapa orang tua kami. Khususan guru-guru kami ya Allah. Wali auladina, wali ikhwanina, wali masyayikhina, wali ashabina, wali ahbabina, wali man ahsana ilayna, walil mu'minina wal mu'minat, walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Binuril Quran. Tanamkan ke dalam hati kami ya Rabb cahaya iman, cahaya Islam ya Rabb. Dan tanamkan ke dalam hati kami, cahayai hati kami dengan cahaya Al-Quranul Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga duduknya kita pada malam ini sekali lagi menjadi catatan tambahan amal baik di yaumil hisab, catatan amal soleh di yaumil hisab yang bahkan mewasilahkan kita mendapatkan ridhonya Allah. Terima kasih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.